Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah siap dengan firman Tuhan? Ya, 50%. Yang lain siap untuk apa ya? Siapa yang sudah siap dengan firman Tuhan? Angkat tangan saudara. Yeay. Saya lihat lagi. Oke, semuanya sudah siap. Saudara, kita meneruskan seri Behold Him. Behold Him itu lihatlah dia. Saudara ingat ketika Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang di Sungai Yordan, ya. Ketika Tuhan Yesus datang, dia katakan lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah dia, lihatlah Yesus. Amin. Mari kita dalam kehidupan ibadah kita tetap memandang Yesus, memprioritaskan Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Seri pertama berbicara tentang hari Sabat, hari ke-7 yang harus kita kuduskan. Tuhan sudah menguduskan hari Sabat. Tuhan menguduskan saudara dan saya oleh darah Tuhan Yesus. Karena Allah yang kudus, dia sudah menyediakan 1 hari dalam 7 hari untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Sesudah firman Tuhan itu 2 minggu kemudian saya masih berpikir, kok Tuhan itu ya peraturan hukum Taurat bagi bangsa Israel yang tidak memelihara Sabat adalah hukuman mati. Saudara ingat firman Tuhan itu? Hukuman mati. Saya pikir kok Tuhan kejam banget gitu ya. Tapi itu bagi bangsa Israel, saudara, bukan bagi saudara dan saya. Saya pikir-pikir karena Tuhan itu begitu baik, karena dia mau bangsa Israel dan terutama saudara dan saya pada hari-hari ini untuk masuk dalam 1 hari itu. Kenapa? Ada berkat di sana. Sepertinya Tuhan ingin memerangkap saudara masuk di 1 hari ini loh semuanya. Ada berkat di sana. Amin. Makanya Tuhan bukan hukum Taurat, tetapi dari pertama kali Tuhan sudah menentukan hari ke-7 sebagai hari istirahat, hari pemberhentian kita di hadapan Tuhan untuk menikmati Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Amin. Hargai dan pelihara hari Sabat, saudara. Nah, minggu lalu Pak Pastor Jeremiah berbicara tentang 1 hal yang harus kita minta. 1 hal yang harus kita ingini, seperti halnya Raja Daud. Apa saudara? Berdiam di rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menginginkan Tuhan, menikmati Tuhan. Tidak hanya masuk dalam hadirannya, tetapi menikmati keindahan Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Daud. Amin. Jadi 1 hari yang diinginkan Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, hari ini adalah Sabat bagi kita semuanya, betul? Hari ini adalah hari Sabat buat kita semuanya, betul ya? Apakah saudara sampai saat ini menikmati Tuhan? Untuk menikmati Tuhan, firman Tuhan kali ini mengajak kita bertanya kepada kita, apakah saudara dan saya adalah penyembah-penyembah benar? Kalau kita bukan penyembah yang benar, kita tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, amin? Betul nggak saudara? Oke, kita baca firman Tuhan yang sangat familiar untuk kita semuanya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya, kita baca bersama-sama. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 2 kali disebutkan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika 2 kali disebutkan itu sangat penting sekali. Menurut tata cara penulisan Alkitab atau bahasa aslinya saudara. Ya. Nah saudara, kita akan belajar 3 hal di sini. Apa itu penyembahan, apa yang terjadi pada saat kita menyembah Tuhan dan bagaimana kita menyembah Tuhan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Saudara tahu penyembah yang pertama, apa itu penyembahan? Penyembahan pada dasarnya adalah pengorbanan, korban syukur kita, korban pujian kita. Amin. Ketika saudara masuk ke tempat ini, melalui pintu gerbang di bawah, apa yang saudara ingin temui? Apa yang saudara harapkan? Kepada siapa ingin saudara bertemu? Ketika saudara masuk untuk mengikuti ibadah jam 1 siang ini. Apa yang saudara bawa ketika saudara melewati pintu masuk ini? Saudara, kita ingin bertemu dengan Tuhan.
Amin. Ya mungkin ada yang ingin bertemu dengan teman, tetapi yang terutama kita ingin bertemu dengan Tuhan. Apa yang saudara bawa? Beban? Ya mungkin. Beban bawa, masuk, letakkan di hadirat Tuhan ketika saudara menyembah Tuhan. Amin. Tetapi ada satu hal yang sangat penting saudara bawa adalah korban syukur saudara. Korban syukur. Amin. Itu yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita datang, kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Saudara, penyembahan itu adalah ekspresi langsung kepada Tuhan, ekspresi kehidupan kita kepada Sang Pencipta. Amin. Penyembahan bukan milik orang Kristen saja, setiap manusia secara alami akan menyembah sesuatu yang lebih besar. Betul? Saudara, orang tidak percaya sekalipun, orang Indonesia mungkin ada yang tidak percaya, belum beragama, mereka juga menyembah sesuatu. Betul? Ada amin saudara? Jadi pada dasarnya manusia itu menyembah sesuatu. Jadi penyembahan itu adalah sifat alami daripada manusia. Bagi saudara dan saya, penyembahan itu lebih daripada itu. Bukan secara alami saudara akan datang, oh hanya jadwal. Oh ya ICA ibadah jam 1, rutinitas saya datang jam 1, jam 3:30 saya pulang. Karena sesudah KG, selesai. Penyembahan saudara bukan itu. Kalau saudara boleh menyembah sekalipun dengan sungguh-sungguh, itu hanya bagian kecil dalam 2 jam dalam kehidupan saudara seminggu dalam penyembahan kepada Tuhan. Oke, kita bicara tentang ibadah. Ketika saudara datang, tidak secara alami, bukan karena jadwal, bukan karena kebiasaan setiap minggu, tetapi saudara harus tahu bahwa penyembahan orang Kristen, saudara dan saya oleh darah Tuhan Yesus adalah penyembahan yang bersifat supernatural. Amin. Saudara, kita tidak pernah akan keluar dalam penyembahan yang benar di dalam gereja, dalam persekutuan orang kudus di tempat ini tanpa berubah sesuatu. Penyembahan kita harus merupakan penyembahan yang bersifat supranatural. Apa artinya? Tuhan datang, Tuhan hadirat, Tuhan berkuasa, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi. Saudara, saya dulu pernah mendengarkan khotbah tentang penyembahan saudara. Kadang-kadang jemaat Tuhan memang saya tahu iman kita berbeda-beda, ya. Umur iman kita berbeda-beda. Kadang-kadang orang datang ke gereja hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk menangis. Saya habis nangis lega gitu ya. Tidak apa-apa saudara, kalau saudara sampai segitu karena beban hidup masuk nggak apa-apa, nangis lega. Minggu depan datang lagi nangis lega, itu namanya ibadah nangis lego. Habis nangis lego, besok datang lagi, saya mau nangis lagi, lega lagi. Tetapi kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya itu, saudara belum menyembah Tuhan dengan benar. Amin. Saya tahu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu terjadi yang tidak kita pikirkan. Karena penyembahan kita adalah penyembahan supranatural. Amin saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu dengan perantaran Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah. Itu merupakan kurban syukur kita kepadanya yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Jadi penyembahan orang Kristen adalah penyembahan pengorbanan. Ada sesuatu korban. Saudara tidak usah gerek-gerek domba masuk ke gereja, saudara. Penyembahan orang Yahudi dulu, ada kambing, ada domba, ada yang bawa burung, ada yang bawa sapi, ada yang bawa tepung, fla. Penyembahan kita, pengorbanan kita adalah ucapan syukur. Amin. Ada sesuatu yang dikorbankan. Ketika saudara masuk gerbang gereja, saya ingin bertemu Tuhan, saya ingin membawa korban syukur. Baik merupakan pujian, ucapan syukur, pelayanan saudara, itu korban penyembahan saudara. Amin. Pengorbanan itu bukan sesuatu yang kita lakukan hanya ketika kita menginginkannya. Tidak saudara. Gereja menyediakan 1 jam, 2 jam untuk ibadah, pakai kesempatan itu. Bukan karena kita wajib, bukan karena kita ditelepon ketua KG, ya kan. Bukan karena kita diajak-ajak, kalau saudara benar-benar anak Allah. Ibadah saudara adalah harus merupakan ibadah yang sejati. Ibadah saudara harus merupakan langkah iman saudara sendiri.
Bukan langkah iman orang lain, bukan karena saudara diseret-seret teman saudara. Langkah iman pribadi saudara. Amin. Dan kita menyembah hanya kepada Allah. Allah saja yang kita sembah. Amin. Saudara tahu ketika kitab Wahyu, ketika Yohanes Yohanes Rasul dibuang di Pulau Patmos, ketika malaikat menunjukkan semua kejadian di akhir zaman, Rasul Yohanes itu tersungkur di hadapan malaikat, dia menyembah malaikat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat. Di dalam Wahyu 22 ayat ke-9 mengatakan, ayat ke-9. Wahyu 22 ayat 9 mengatakan, tetapi ia berkata kepadaku, malaikat berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah siapa? Sembahlah Allah. Saudara ke gereja, saudara melihat pendeta, atau saudara melihat worship team, wah keren. Seragamnya keren, tadi koneng-koneng. Apakah saudara melihat itu? Oh penari tamborinya, warna-warni. Oh gereja ICA, gereja artis, iya kita ke sana. Penyembahan kita harus menyembah siapa? Allah saja karena dia layak disembah. Puji Tuhan kita ada band, musik full, penari tamborin, bendera, lengkap semuanya. Bagaimana saudara saya letakkan saudara di negara yang melarang menyembah Tuhan, dilarang menyembah Yesus. Saya pernah melihat satu film di suatu negara yang memang melarang penyembahan kepada Kristus. Tetapi umat Tuhan tidak bisa ditahan-tahan, saudara. Pada saat itu mereka menyembah Tuhan di satu rumah gitu ya, gereja rumah. Dan pada saat itu mata-mata selalu ada di sekeliling. Di rumah sudah gerejanya, dan mereka menyembah Tuhan tanpa suara. Boro-boro musik, tanpa suara saudara. Mereka menyanyikan satu lagu, mereka harus tulis judulnya. Allah itu kudus, semua baca. Kemudian, selalu bisa bayangkan itu masih menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan tentang lagu, bukan tentang band, bukan tentang pelayan altar. Menyembah Tuhan tadi katakan sembahlah Allah. Kita tidak sampai ke sana saudara. Kita bersyukur, tetapi ini bukan merupakan daya tarik kita untuk datang ke gereja. Daya tarik kita datang ke gereja adalah Allah kita, penebus kita, Yesus Kristus. Ada amin? Haleluya. Itu adalah penyembahan, sesuatu yang harus kita sembah. Ekspresi hidup kita. Poin kedua saya ingin katakan, sekarang apa yang terjadi ketika terjadi penyembahan? Apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan? Dua hal yang terjadi besar adalah ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Ada amin saudara? Kalau saudara datang ya, saudara datang menyembah Tuhan, ibadah ya, saya sekali katakan, ibadah kita, penyembahan kita bukan tentang ibadah saja. Itu hanya 2 jam dalam kehidupan kita sepanjang 7 hari. Contohnya ibadah ini. Oke, ketika saudara masuk menyembah Tuhan, saudara lihat kiri kanan orang begitu kusyuk mengalami hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami itu, mari kita bertanya, penyembahan saudara sudah benar atau tidak? Ketika penyembahan terjadi, apa yang terjadi? Kemuliaan, kebesaran Tuhan terjadi. Amin. Tidak mungkin ketika penyembahan benar terjadi, Tuhan tidak ada. Tuhan tidak bermanifestasi. Kenapa saudara? Karena disitulah ketika kita membesarkan nama Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Hadir dalam kehadirannya yang luar biasa pada saat itu. Amin. Dengarkan baik-baik saudara. Ketika saudara menyanyi bahkan besarkan nama Tuhan, saudara tidak membuat Allah lebih besar. Saudara tidak pernah akan membuat Allah saudara lebih besar atau lebih mulia atau lebih kudus. Karena Allah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya Dia maha besar, Dia maha dahsyat, Dia maha kudus. Amin. Persepsi kita, cara pandang kita, Allah itu jauh, Allah itu kecil. Ya, makanya ketika kita menyembah Tuhan dengan pujian, Allah menjadi besar. Tetapi Allah memang besar dari sananya, bukan saudara membesarkan Allah. Hati saudara, mata hati saudara melihat Allah itu dahsyat. Saudara tahu teleskop? Saudara tahu teleskop? Saudara tahu kan teleskop?
Satu lagi apa? Magnifier, namanya apa magnifier? Magnifier bahasa Indonesia apa? Kaca pembesar. Ya. Satu kaca pembesar, sudah tahu kan kaca pembesar? Popo-popo suka lihat gini, ya kan? Ya kan? Satu lagi teleskop, kan? Sama-sama dua alat itu membesarkan sesuatu yang kecil, ya kan? Popo-popo lihat tulisan, lihat kalau saudara mungkin lihat berlian. Waktu kecil saya suka bakar semut, ya kan? Pakai matahari, kaca pembesar bakar semut. Dua-dua alat itu membesarkan objek yang dibawanya, tetapi kaca pembesar membesarkan sesuatu yang memang kecil. Kalau teleskop, saudara lihat bulan segitu kan? Terus saudara lihat pakai teleskop, saudara membesarkan sesuatu yang memang sudah besar dari sananya. Menyembah Tuhan seperti saudara memakai teleskop. Jadi penyembahan orang Kristen adalah penyembahan teleskop. Allah itu memang besar dari sananya. Saudara saja, kita saja yang jauh, seakan-akan Allah itu kecil. Jadi kita harus pakai teleskop. Mari kita datang kepada Tuhan, memakai teleskop dalam penyembahan kita. Sehingga Tuhan itu menjadi besar. Sehingga Tuhan itu menjadi dekat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mazmur 89:15 mengatakan, berbahagialah bangsa yang beribadat dengan gembira, yang hidup dalam cahaya kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Ketika saudara menyembah Tuhan, hadirat Tuhan menjadi besar dalam kehidupan saudara. Allah menjadi dahsyat. Saudara bisa sampai tersungkur, keluar air mata, bukan saudara sedih. Bukan karena beban saudara, karena kedahsyatan Allah membuat kaki saudara tidak bisa berdiri, saudara. Menyembah Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan harus terjadi, pasti terjadi. Amin. Yang kedua, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bertata di dalam pujian-pujian kita. Allah bertata di atas segala apa yang kita agungkan dalam Tuhan. Amin. Tuhan bertata di dalam pujian kehidupan kita semuanya. Tahta itu berbicara tentang tempat duduknya Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, pujian itu menjadi tempat bertatanya Tuhan. Kalau saudara ada tamu datang, apalagi tamu penting, saudara pasti sediakan tikar, bangku kan saudara. Saudara sediakan sesuatu, bangku yang enak duduk, tamu duduk. Sama halnya pujian kita adalah tahtanya Tuhan ketika dia bertata di atas pujian kita. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia bertata di atas pujian kita? Apa yang terjadi saudara? Ada 5 hal yang terjadi ketika Tuhan bertata di atas pujian kita dengan kemuliaan kedahsyatannya. Saudara menjadi dekat dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia akan mendekat kepada kita. Yohanes 4:8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada amin saudara? Ketika Allah bertahta di atas pujian, saudara akan mengalami sukacita. Mazmur 16:11 mengatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat yang senantiasa. Kita menjadi dekat, kita menikmati hadirat Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, ketika Allah bertahta di atas pujian kita, iblis lari saudara. Kalau Tuhan datang, iblis lari. Kalau Tuhan datang, saudara jangan lari dengan iblis. Di dalam Tawari 20, 21, 22. Karena saudara takut kepada Tuhan, saudara lari. Di dalam 2 Tawari 20, 21 sampai 22 mengatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab musuh Israel, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika memuji Tuhan, musuh saudara kabur saudara. Saudara ingat ketika Saul dihinggapi oleh roh jahat, siapa yang memuji Tuhan? Daud saudara, memain kecapi. Dikatakan ketika Daud memain kecapi memuji Tuhan, roh jahat itu meninggalkan Raja Saul. Ketika Tuhan bertata di atas pujian, iblis lari. Iblis tidak tahan dengan pujian-pujian
dalam kehidupan saudara. Apa yang terjadi ketika Allah bertata di atas pujian? Hal keempat, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Amin. Saya katakan penyembahan orang percaya adalah penyembahan supranatural. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Dalam Yesaya 61 ayat 3 mengatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Siapa yang punya semangat yang pudar menyembah Tuhan, saudara akan dipulihkan, saudara akan diberikan sukacita. Yang kelima, ketika Allah bertata di atas pujian, saudara akan mengalami terobosan-terobosan baru dalam kehidupan saudara. Saudara ingat Silas dan Paulus ketika di penjara, apa yang dilakukannya? Tunggu makan berikutnya, makan siang, makan malam. Ketika Paulus dan Silas karena pelayanannya kepada Tuhan, dia di penjara, dipitnah. Apa yang dilakukan? Mereka memuji semalaman kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, mukjizat terjadi, engsel-engsel penjara copot semuanya, pintu penjara copot semuanya. Terobosan terjadi ketika saudara menyembah benar di hadapan Tuhan. Ketika Allah sungguh-sungguh bertata di atas pujian saudara, terobosan dalam kehidupan saudara pasti akan terjadi. Semua belenggu-belenggu, engsel-engsel itu akan copot saudara. Dan pintu-pintu baru, kesempatan baru, apapun itu akan terbuka bagi saudara. Ada amin saudara? Sekarang masalahnya, kita tahu penyembahan itu apa, kita tahu apa yang terjadi ketika kita menyembah Tuhan. Sekarang bagaimana kita menyembah? Bagaimana kita menyembah? Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan tadi mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lihat sekali lagi. Yohanes 8. Yohanes 8, 23, 24. Baca dengan pelan-pelan dan dengan iman. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada kata Bapa menghendakinya dan ada kata harus. Saudara tahu ini cerita ketika perempuan Samaria menimba air di sumur dan Yesus bertemu dengan dia. Yesus dan perempuan Samaria itu hanya di tempat sumur itu. Ketika murid-murid sedang belanja ke 7-Eleven, turun ke desa membeli makanan, hanya Yesus bertemu dengan orang Samaria. Sampai Yesus hanya mengatakan perkataan ini saudara. Rahasia ini hanya kepada orang Samaria. Kenapa saudara? Karena orang Samaria ini sungguh-sungguh terbuka. Karena bagi orang Samaria mungkin dia pertama lihat Yesus, orang Yahudi, kan mereka bermusuhan. Ngapain pula kamu ke sini ke sumurnya orang Samaria? Kemudian perempuan ini ketika berbincang-bincang, Tuhan Yesus berkata tentang air hidup dan kamu akan hidup kekal dan sebagainya. Dia melihat Yesus sebagai nabi dan kemudian dia bertemu dengan Yesus sebagai Mesias. Saudara, apa yang terjadi pada perempuan Samaria ini? Dia membuka dirinya, dia tidak menutup dirinya. Dikatakan Yesus mengatakan, kamu sekarang suaminya 5 kan? Gimana pula kau tahu? Oh, dia nabi, bisa melihat. Dan Yesus katakan lagi, suamimu yang sekarang bukan suamimu kan? Hebat banget orang ini. Ketika Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan, dia tahu dia tidak hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Mesias. Apa yang terjadi saudara? Terjadi pertobatan. Ketika saudara bertemu Yesus bukan hanya sekedar Yesus, tapi bertemu Yesus, menyembah Yesus sebagai Mesias. Saya percaya ketika kita berdosa seperti perempuan ini, kita akan bertobat. Kita akan berserah, menyerah kepada Yesus. Apa yang terjadi saudara? Perempuan ini merupakan evangelis yang pertama. Evangelis wanita yang pertama. Kenapa? Karena dia turun ke desanya, kampungnya, hampir semua kota bertobat saudara. Saya pikir-pikir hebat juga ya catatan Alkitab. Evangelis pertama itu wanita loh. Di sini nggak ada wanita ya. Harusnya saudara bangga, tepuk tangan buat Tuhan. Amin.
Evangelis pertama KKR Masal ke kotanya, hampir semuanya bertobat, itu seorang wanita dan wanita Samaria. Kenapa saudara? Karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan suatu rahasia. Saya juga bingung kenapa Tuhan nggak mengatakan kepada para murid, kamu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran karena Bapamu di surga adalah roh adanya dan kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat ayat ini tadi mengatakan, ayat ini tidak berbicara tentang bagaimana cara kita menyembah, menari bendera, tidak, bukan cara menyembah, bukan cara beribadah. Tetapi Tuhan mencari penyembahnya, saudara dan saya, penyembahnya bukan cara beribadah, bukan jam ibadah, bukan gedung ibadah, bukan musik ibadah, tapi dia mencari penyembah yang benar, bukan gereja yang benar, bukan gereja yang semuanya lengkap, tapi penyembah yang benar. Kalau ada penyembah yang benar berarti ada penyembah yang salah. Ada penyembah yang tidak benar, ada yang penyembah yang palsu. Coba lihat kiri kanan tapi jangan tunjuk tangan. Saudara, mari kita melihat diri kita sendiri. Apakah saya datang ke gereja sebagai penyembah yang tidak benar? Setengah benar. Tuhan sedang mencari penyembah, saudara. Penyembah yang benar, dan saudara harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ada amin, saudara? Haleluya. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Jadi jangan kita pikir ya, menjadi penyembah yang benar karena saya bisa menyanyi. Nyanyian itu hanya sebagai alat, sebagai medium untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ada orang tidak bisa menyanyi. Bagaimana kalau orang bisu? Berarti mereka tidak bisa menjadi penyembah? Tidak, saudara. Itu nyanyian hati. Ada firman Tuhan di dalam Yakobus. Mari kita saling memuji dengan himne, dengan pujian agung, dengan melodi dalam hati. Melodi dari hati. Pernah saudara menciptakan melodi dari hati saudara untuk memuji Tuhan? Pernah ya? Disitulah saudara akan mengalami Tuhan. Karena melodi itu akan menyembah kepada Tuhan. Ya, saya tahu dulu pacaran sudah banyak melodi-melodi. Ya kan? Seperti hal itu saudara melodi buat pacar, saudara bekas pacar lah. Bekas pacar sebagai saudara mungkin ada belum punya suami, saudara bisa bikin melodi indah, puisi indah. Ketika saudara menyembah Tuhan, itulah yang dimasukkan firman Tuhan. Kita harus memiliki melodi hati untuk menyembah Tuhan. Amin. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya apa? Itu adalah kegiatan rohani saudara. Karena Allah itu roh adanya. Saudara harus melalui Roh Kudus untuk memimpin saudara untuk menyembah dalam roh. Tetapi itu semua harus dimulai daripada hidup yang dipimpin oleh roh. Harus selalu bergaul akrab dengan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara tidak bisa hidup dalam roh dan penyembah dalam roh. Saudara tahu, saya sering katakan, ketika saudara menjadi ciptaan baru, saudara dulu mati roh. Ciptaan baru, roh saudara diciptakan baru, saudara menjadi manusia baru, roh baru. Amin. Sadari itu dan hidup dalam roh, dan saudara akan gampang sekali masuk dalam penyembahan roh. Penyembahan roh mungkin bisa dengan bahasa roh, dengan bahasa melodi hati saudara, tetapi menyembah di dalam roh. Karena Allah itu roh adanya. Amin. Mari kita biarkan Roh Kudus yang memimpin kita. Saudara, saya sudah mengetahui ini sudah lama. Ketika suatu saya dulu masih worship leader di Causeway Bay, saya tahu saya boleh mempersiapkan lagu, kita boleh latihan perfect, sempurna. Tetapi ketika masuk dalam ibadah yang benar, ketika seorang worship leader, ketika dia memimpin, ya, mungkin pertama dia memimpin pujian, bawa jemaat sama-sama, ayo semuanya masuk dalam pelataran, gerbang Tuhan, masuk dalam ruang kudus. Ketika kuasa roh Tuhan, kemuliaan, kebesaran Tuhan dinyatakan, seorang worship leader harus melepaskan semuanya. Karena yang memimpin adalah Roh Kudus. Karena jemaat adalah milik Roh Kudus. Tapi sementara itu pemimpin pujian jangan sampai nggak masuk, cuma ngantar doang. Masuk ruang Maha Kudus, saya di luar aja. Saya pernah mengalami itu, saudara. Kita sudah siap semuanya, sudah oke, perfect, lagunya, musiknya nggak ada yang salah. Masuk dalam, semua jemaat sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Saya masih di pekarangan. Kok saya nggak bisa masuk? Artinya apa, saudara? Penyembahan adalah masalah pribadi. Penyembahan adalah urusan saudara dan saya kepada Tuhan.
Tidak tergantung musik, tidak tergantung worship leader, tidak tergantung teman kiri kanan. Urusan pribadi saudara. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, hanya Roh Kudus yang akan memimpin. Dia berkata-kata kepada saudara, dia mengaturkan mukjizat, kejadian supranatural urusan saudara dengan Roh Kudus pada saat itu. Amin. Sekarang menyembah dalam kebenaran. Apa artinya menyembah dalam kebenaran? Menyembah di dalam kebenaran, saudara harus tahu pertama kali siapa yang saudara sembah. Saudara menyembah Tuhan, siapa Tuhan? Siapa Tuhan bagi saudara? Menurut saudara, saudara kenal Tuhan saudara enggak? Dia maha besar, dia maha dahsyat, dia maha kuasa, dia maha pencipta langit dan bumi. Kasihnya tidak terbatas, pengampunannya tidak terbatas. Amin. Itu ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran itu kebenaran bahwa siapakah Tuhan itu. Ketika saudara tahu siapakah Tuhan itu, saudara harus melihat, menyanyikan kebesaran Tuhan itu. Itu menyembah dalam kebenaran. Saudara menyanyi, memuji Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak dalam roh saudara saja, tidak dalam kebenaran saja. Kalau saudara hanya menyembah di dalam roh, saudara akan tinggal dalam penyembahan bersifat emosi. Karena tidak di dalam kebenaran. Kalau saudara hanya menyembah di dalam kebenaran, seperti orang Farisi. Orang Farisi beribadah kepada Tuhan, rajin, tepat waktu, hukum sabat diikutin, hukum semua firman Tuhan dihukumin, tetapi tidak ada roh dalam ibadah mereka. Saudara dan saya, Yesus mengatakan, saudara tiba saatnya sekarang. Saudara dan saya kita harus menyembah, menjadi penyembah-penyembah di dalam apa? Roh dan kebenaran. Ya. Itulah bagaimana kita menyembah yang benar. Sehingga saudara bisa masuk dalam penyembahan yang benar, mengalami apa yang terjadi ketika penyembahan terjadi. Ketika Allah menyatakan kuasanya, kemuliaannya, ketika Allah bertata di atas pujian. Dan kita tahu tadi ada 5 hal yang terjadi. Untuk mengalami itu kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Saudara tahu passwordnya untuk masuk dalam penyembahan yang benar? Saudara tahu passwordnya? Passwordnya adalah ucapan syukur. Dimulai daripada itu. Ketika masuk pintu ini, passwordnya adalah ucapan syukur. Hati yang bersyukur. Dimulai dari sana, saudara. Mungkin saudara terbeban dalam kehidupan saudara, saudara letih lesu, banyak masalah. Usahakan ada ucapan syukur. Ketika saudara datang ke gereja, ketika saudara menghadap Tuhan. Dimulai dari situ, saya percaya Tuhan akan membukakan, membimbing saudara masuk ke pelatarannya, masuk ke ruang Maha Kudus, dan ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara harus mengerti siapa Tuhan itu. Dia tidak hanya pembantu kita, penolong kita ketika masalah. Setiap saat Dia tetap berkuasa, Dia besar. Amin. Apapun alasan saudara datang ke gereja pada saat ini, mari kita boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagi yang punya karunia bahasa roh, silakan. Ya, tetapi setiap orang bisa menyanyi, bisa keluarkan melodi hati. Mungkin saya tidak bisa menyanyi, tapi hati saudara bisa menyanyi. Amin. Menyembah Dia di dalam kebesarannya. Dan kita akan mengalami kemuliaan, kebesaran bahwa Tuhan bertata di atas pujian kita. Saudara, kita menyembah Tuhan masih latihan saudara. Untuk suatu saat di dalam kekekalan, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Saya tutup dengan Wahyu 7, 9-12 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, memasang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tata dan bagi anak domba. Dan semua mereka berdiri mengelilingi tata dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tata itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Penyembahan kita adalah mulai dari pengagungan Tuhan. Amin.
Saudara tahu mengapa lagu-lagu himne ya abadi sampai sekarang? Banyak lagu himne yang abadi sampai sekarang karena lagu-lagu itu diciptakan banyak daripada ayat-ayat Tuhan dijadikan lagu. Kebenaran Tuhan dari firman Tuhan dijadikan lagu. Itu kebenaran Tuhan. Sehingga lagu-lagu itu menjadi abadi sampai sekarang. Ya, saya tidak menyatakan bahwa lagu-lagu kontemporer zaman sekarang tidak baik, tapi kebanyakan lagu kontemporer akan mengungkapkan siapa saya di hadapan Tuhan, bukan Tuhan, siapa Tuhan di hadapan saya. Mari kita memulai ibadah kita, penyembahan kita untuk melihat siapa Tuhan di hadapan saya, kebesarannya, kekudusannya, sehingga saudara bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Katakan kiri kanan, kamu harus mulai menyembah dalam roh dan kebenaran.